Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapratikto. Bab 116. Tetapi bagaimana dengan ibumu? Tiba-tiba Titisari bertanya. Aku akan membawanya pulang ke kampung ke desa Karangtinalang. Kau mau bukan, berdiam di sebuah desa sepi itu? Tentu, tentu. Bawalah aku ke ujung dunia dan aku takkan membantah, sahut Titisari cepat bersemangat. Tetapi guru-gurumu bagaimana? Kedua guruku sangat kasih padaku. Mereka akan bisa memaklumi. Apalagi guru kita Gagak Seta dan Eyang Kasan Kesambi. Beliau berdua adalah tokoh besar dalam zamannya ini. Dalam hati mereka, pastilah menginginkan aku menjauhi perkampungan Belanda. Mereka berdua merasa sangat berbahagia. Hati mereka sangat melekat, seolah-olah tiada lagi sesuatu kekuatan di jagat ini yang mampu memisahkannya. Selagi demikian pendengaran Sangaji yang tajam melebihi manusia lumrah, mendengar suatu langkah perlahan lewat dengan cepatnya di seberang lapangan. Titisari melihat berkelebatnya sesosok bayangan. Melihat gerakannya, terang bukan manusia biasa. Mereka berdua lalu mengejar. Bayangan itu berlari-lari menuju ke barat. Mereka mengikuti sampai keluar batas Kesultanan Cirebon. 15 km lagi, tibalah mereka di sebuah desa. Bayangan itu hendak membelok ke tikungan, kemudian berhenti dengan mendadak. Ternyata tak jauh dari desa itu, nampak perkemahan kompeni Belanda yang dijaga sangat rapat. Tatkala bayangan itu melesat ke pinggir jalan, Sangaji dan Titisari telah menghadang di depannya. Siapa? Bayangan itu membentak. Mendengar suara bentakan itu, Sangaji tak sangsi lagi. Itulah suara yang sudah lama dikenalnya. Terus ia membungkuk hormat seraya menyahut. Aki, inilah Sangaji. Dan ini teman berjalanku, Titisari dahulu. Titisari membungkuk hormat pula, karena orang itu ternyata Ki Tunjung Biru. Ah, mataku memang sudah lamur. Kau baru sampai di sini? Ki Tunjung Biru keheran-heranan bercampur girang. Seperti diketahui, Ki Tunjung Biru meninggalkan padepokan Gunung Damar 3 bulan yang lalu. Ia mengira, Sangaji segera pula berangkat ke Jakarta mengingat persoalannya dahulu. Tak tahunya, Sangaji baru sampai di Cirebon pada waktu itu. Ia mau menduga, barangkali Sangaji sudah sampai di Jakarta dan hendak balik kembali ke Gunung Damar. Teringat akan perjalanan yang sangat jauh itu, ia membatalkan dugaannya sendiri. Baru 2 minggu ini aku meninggalkan padepokan. Apakah Aki sudah sampai di tempat tujuan? Mari kita berbicara, bisik Ki Tunjung Biru. Dan hati-hati ia membawa Sangaji dan Titisari berlindung di balik rumpun belukar. Seluruh Jawa Barat kini jadi kancah neraka, ia mulai. Tadinya kita mengira, sesudah VOC bubar negara akan aman. Tak tahunya, kini kompeni mengarahkan perhatiannya ke Banten. Hubungan Banten dengan pedagang-pedagang Inggris membuat Belanda gelisah. Banten akan ditaklukkan benar-benar. Mana bisa begitu? Meskipun seringkali kita kalah, masakan kita akan membiarkan diri jadi budak Belanda? Tidak. Selama gunung masih tegak berdiri, selama lautan masih mengirimkan debur gelombang, kita akan melawan. Melawan terus? Biar bagaimana akibatnya. Belanda mau bikin apa? Sangaji minta keterangan. Ah, anak tolol. Ki Tunjung Biru tertawa mendongkol setelah heran sejenak. Kalau Banten bisa ditaklukkan, seluruh Jawa ini bisa berada dalam genggamannya, dia bisa membuat apa saja sekehendaknya. Kita semua akan dijadikan pekerja rodi. Kita dipaksanya memacul, menebang pohon dan menanam rempah-rempah dan membayar hutang-hutangnya dan memperkaya tuan-tuan besar di seberang lautan. Masakan kau belum bisa berpikir sejauh itu? Masakan begitu? Sangaji masih saja belum mengerti. Ki Tunjung Biru menghela napas. Sambil merenungi wajah Sangaji, ia berkata lagi. Semenjak dahulu aku tahu, kau berhati mulia. Semua orang kau anggap semulia hatimu. Kau terlalu sederhana. Sampai-sampai menganggap percaturan dunia ini berjalan menurut bunyi perasaanmu. Baiklah. Pergilah kau ke Jakarta, hidup berkumpul dengan kompeni. Aku akan berada di luar. Pada saat ini, semua orang gagah di seluruh tanah air bangkit mengangkat senjata. Kudengar ada beberapa di antara mereka kena tangkap. Aku akan melihatnya. Dan sekiranya mampu, akan kucoba membebaskan sampai bertemu kembali.
Dan setelah berkata demikian, Ki Tunjung Biru melesat pergi. Heran berbaring kaget Sangaji melihat kepergian Ki Tunjung Biru dengan mendadak. Ia merasa diri seperti kena salah. Maka ia mau mengejarnya, tiba-tiba lengannya kena tarik. Itulah Titisari yang semenjak tadi berdiam diri. "Kau mau kemana?" tanyanya lembut. "Aku hendak menolong orang-orang gagah yang kena tangkap. Masakan aku tinggal bertopang dagu?" Kau dikatakan sebagai anak tolol. Apa perlu mengikuti dia?" Sangaji tak lekas menjawab. Ia seperti lagi sibuk menimbang-nimbang. Sejenak kemudian berkata, "Titisari, otakku memang tumpul. Semua orang berhak memanggil aku si tolol. Apakah bedanya?" "Tapi aku tak mengizinkan," sahut Titisari cepat. Sangaji tertawa meringis. Mencoba mengingatkan, "Bukankah engkau memanggilku anak tolol juga? Aku boleh memanggilmu sesuka hatiku. Karena engkau adalah milikku." Dalam hal adu mulut, betapa Sangaji bisa menang daripada Titisari. Maka ia mencoba mengalihkan pembicaraan. "Apakah kita menyusul Ki Tunjung Biru?" Aku bilang, kau dikatakan sebagai anak tolol. Dan aku betapa bisa rela. Dia mau bermusuhan dengan Belanda, apakah pedulimu? Tapi, masakan aku hanya jadi penonton belaka?" Sangaji mencoba memberi kesan. Titisari tertawa perlahan. Alisnya yang lentik menegak. Dan berkata seperti kepada dirinya sendiri. Semenjak kapan kau berubah ingatan hendak bermusuhan dengan Belanda? Kalau benar-benar demikian, itulah hebat. Bermusuhan? Aku tidak bermusuhan. Hanya saja aku takkan membiarkan mereka membuat susah Aki dan orang-orang yang kuhormati dan kukasihi. Siapa yang memusuhi mereka, bukankah berarti musuhku pula? Lalu bagaimana dengan Sony? Sony? Itulah lain, Sangaji bergagap. Baiklah. Memang menurut penglihatanmu, Sony bukan bangsa Belanda. Dia bidadari entah dari kahyangan mana. Diingatkan demikian, Sangaji terperanjat. Dan kembali lagi ia merasa diri kena salah. Setelah berdiam sejenak, akhirnya berkata mencoba. "Entahlah, aku memang tolol. Otakku benar-benar dungu." "Nah, kau bilang begitu lagi," Titisari memotong sengit. "Hayo, temani saja aku menculik pengantin perempuan. Bukankah lebih menggembirakan daripada engkau dikatakan sebagai anak tolol tiada guna?" Titisari tak menunggu jawaban. Ia terus melesat pergi memasuki batas kota kembali. Dan sisa malam itu, benar-benar dia memperoleh kesenangan. Ia jadi mencincang pengantin perempuan. Kemudian mengajak Sangaji berbicara dan berbicara. Sangaji sendiri hanya bersikap meladeni. Pikirannya kusut memikirkan kesan pertemuannya dengan Ki Tunjung Biru. Meskipun demikian ia bercemas hati pula memikirkan kesehatan kekasihnya. "Titisari," akhirnya dia berkata. "Kau sudah bermain-main satu malam suntuk dan sudah banyak berbicara. Sekarang tidurlah untuk beristirahat barang selintasan. Apakah engkau sudah bosan mendengarkan suaraku?" "Oh, tidak. Tapi kesehatanmu." Tidur adalah soal gampang. Sebulan 2 bulan lagi, bukankah masih ada kesempatan untuk tidur? Apakah engkau akan berjaga terus sampai 1-2 bulan? Sangaji terbelalak. "Aku akan berjaga terus sampai tahun depan. Sampai dunia kiamat." "Kenapa?" Titisari menyahut cepat. "Aku lagi bertemu dengan kau. Dan aku tahu, kau bakal pergi. Masakan aku akan tidur?" "Tidak. Orang dungulah yang akan berbuat begitu. Karena itu aku akan berbicara terus sampai hatiku tak mau berbicara lagi." Sangaji menghela napas. Hatinya lagi-lagi terharu. Berkata penuh iba, "Baiklah. Aku akan menemanimu." Dan benar-benar Titisari tak sudi beristirahat. 3 hari 3 malam dia terus bermain-main, berbicara dan bersenda gurau. Dan pada hari keempat, mendadak kota Cirebon diributkan oleh suatu peristiwa lain. Penduduk kota beramai-ramai membersihkan rumah dan pekarangan. Polisi-polisi kota memerintahkan pula membersihkan jalan dengan hardikan-hardikan garang. Titisari yang usilan segera menghampiri seorang pekerja paksa dan bertanya minta keterangan. "Kenapa mesti membersihkan rumah, pekarangan dan jalan? Apakah hari ini ulang tahun Sultan?"
Sultan mana yang kuasa memerintah kami, sahut orang itu tak senang. Kalau kau ingin tahu, inilah gara-gara perintah Jenderal Petak. Kompeni yang dikirim ke Jawa Tengah hendak lewat di sini. Kabarnya Belanda hendak mengadakan pembersihan pula di sini. Kulihat kau bukan penduduk Cirebon. Nah, enyahlah kalau mau selamat. Mendongkol hati Titisari mendengar ucapannya. Tetapi ia melihat orang itu bersungut-sungut. Nampaknya tak senang hati melakukan perintah polisi. Menurut hatinya bukan dia pergi menjauhi, sebaliknya menghampiri seorang agen polisi. Tanpa berkata sepatah pun dia terus menjamretnya. Kemudian membentak, kau manusia hianat yang tak kenal malu. Apa hebatnya bisa memaksa orang bekerja demi membuat senang majikanmu? Apakah yang kau bentak-bentak bukan bangsamu sendiri? Keruan saja rombongan polisi lainnya jadi sibuk. Dengan serentak mereka maju hendak menolong. Tetapi semuanya kena dirobohkan Titisari dengan mudah. Dan orang yang memberi keterangan tadi berdiri tegak keheran-heranan. Sama sekali tak diduganya bahwa seorang gadis bisa merobohkan serombongan polisi dengan mudah. Kau siapa Nona? Dia mencoba bertanya dengan suara nyaring. Titisari masih mendongkol mendengar ucapannya tadi. Maka ia menyahut. Kalau kau mau selamat, enyahlah dari sini. Orang itu bertambah ternganga-nganga melihat polisi-polisi jatuh bergelimpangan seperti barang ringsek, ia jadi ketakutan kena salah. Maka diam-diam ia memundurkan diri di belakang kerumunan orang. Pada petang harinya, benar-benar kompeni lewat kota Cirebon. Suara genderang, trompet dan derap kuda berkumandang ke seluruh penjuru. Penduduk kota, laki-laki perempuan, besar kecil berbondong-bondong mencongakkan diri di tepi jalan. Mereka berdesak-desakan, himpit-menghimpit dan merupakan pagar manusia yang tak tertembus oleh penglihatan. Mereka nampak riang gembira dan bersorak-sorai memuji kegagahan kompeni. Dan mendengar sorak-sorai itu, Titisari jadi uring-uringan. Masakan penduduk kota ini jadi kambing semua, katanya mendongkol. Tidak semua begitu, Nona. Lihat saja. Sebentar lagi bakal ada keramaian, terdengar suatu suara di belakangnya. Titisari menoleh. Ia melihat seorang laki-laki berberewok mengenakan pakaian hitam. Melihat pandang matanya yang tajam, terang dia bukan orang sembarangan. Orang itu membalas pandang Titisari dengan tenang dan berwibawa. Kemudian tersenyum pendek. Berkata, keberanianmu tadi siang menjungkir balikan serombongan polisi benar-benar mengagumkan kami. Sepak terjang itu sendiri bisa menggugah semangat kami. Karena itu, sebentar lagi akan ada keramaian. Nona mestinya harus melihat tontonan itu. Setelah berkata demikian, orang itu lantas pergi. Ia beringsut-ingsut dalam kerumunan manusia dan sebentar lagi telah hilang dari pengamatan. Aji, kau tahu orang itu? Kata Titisari. Bagaimana aku tahu? Sang Haji menyahut. Kau ini benar-benar tolol. Dia bukankah bangsamu juga? Cuma saja, dia mau hidup bersama bangsa Belanda dalam jagat ini. Kau tahu? Sang Haji melengak. Teringat akan dirinya sendiri yang sedang hendak melakukan perjalanan ke Jakarta untuk menemui Sony de Hoop, ia tiba-tiba jadi perasa. Betapa otaknya sederhana pun, akhirnya ia sadar kena sindir Titisari. Keruan saja hatinya jadi sibuk sendiri. Waktu itu di seberang sana terdengar suara genderang raksasa yang ditabuh sangat berisik. Pagar manusia lalu berteriak-teriak, "Sudah datang! Sudah datang!" Yang mendengar teriakan itu, cepat-cepat memanjangkan lehernya. Tak usah menunggu lama maka mereka segera melihat pasukan berseragam berbaris rapi. Rombongan pertama terdiri dari satu kompi berkuda. Seorang serdadu yang kelihatan perkasa, membawa panji-panji kebesaran kompeni. Di sampingnya berkibar pula, bendera kebangsaan Belanda, merah putih biru. Kemudian di belakang mereka berbaris satu peleton pasukan genderang yang membunyikan genderangnya masing-masing. Bukan main gemuruhnya. Belum lagi lenyap kehebatan mereka, disusul pula oleh dua pasukan besar yang terdiri kira-kira 100 orang. Mereka bersenjata lengkap. Sepatu mereka berderap gagah menetak alas jalan. Yang berada di depan, membawa bendera. Semua berjumlah 40 helai. Dan melihat berkibarnya bendera, pagar manusia lantas saja bersorak riuh. Hebat! Kau rasakan tidak? Kehebatan mereka, kata Titisari dengan mendongkol. Sang Haji tak menjawab. Kata-kata Titisari tak ubah sebuah belati menikam ulu hatinya.
Sekonyong-konyong di tengah keriuhan itu, nampaklah 4 orang berkelebat melintasi jalan. Kepala peleton lantas membentak. "Hai, anjing! Apakah matamu lamur? Minggir! Kami bukan anjing, bukan lamur. Kalianlah anjing-anjing yang menggerogoti tulang-tulang kami." Salah seorang dari mereka membalas membentak. "Anjing! Kau bilang apa?" Kepala peleton itu lalu melompat sambil mencabut pedangnya. Berbareng dengan gerakannya, berkeredeplah sebuah benda. Tahu-tahu sebilah belati menancap di dada kepala peleton itu. "Inilah anak Cirebon. Ayo! Serbu!" teriak penyerangnya. Kepala peleton itu terjungkal di atas jalan. Dan selanjutnya arak-arakan itu jadi kacau balau. Di antara jerit penduduk kota yang berjubel menonton gerakan tentara itu, muncullah beberapa orang bersenjata yang terus menerjang barisan. Ternyata ucapan laki-laki berbrewok tadi benar belaka. Tidak semua penduduk kota Cirebon bersemangat kambing. Rata-rata mereka bekas anak buah Mirza, pemimpin pemberontak Kesultanan Cirebon yang pernah membuat geger VOC. Mereka golongan pemberani dan mempunyai semangat tempur yang tinggi. Begitu melihat salah seorang temannya terlibat dalam suatu perkelahian, mereka terus menyerbu berbareng dengan tak memedulikan akibatnya. Keruan saja, kompeni jadi kelabakan. Dengan tergesa-gesa mereka mengisi senapannya masing-masing. Tetapi lagi-lagi mereka kalah cepat. Beberapa di antara mereka tewas seketika itu juga. Tatkala senapan-senapan mereka mulai bisa ditembakkan, korbannya jatuh pada penduduk kota. Seketika itu juga, ramailah orang berdesakan mencari selamat. Kanak-kanak banyak yang mati terinjak-injak. Jerit ketakutan dan rintih kesakitan berbauran di segala penjuru. Titisari yang masih tebal rasa kekanak-kanakannya, tak mengenal takut menyaksikan peristiwa itu. Dia bahkan menemukan suatu kegembiraan lain lagi. Dengan menerkam lengan Sang Aji, dia berkata nyaring. "Aji, kau dulu pernah bertempur melawan pasukan Belanda di Kubang Batu. Apakah kau kini masih berani memperlihatkan taringmu? Hayo, pungutlah beberapa butir batu." Tahu-tahu berkeredeplah sebuah belati terus menancap di dada kepala peleton pasukan kompeni itu. "Inilah anak Cirebon. Hayo! Serbu!" teriak penyerangnya. "Sambitkan batu-batu itu. Kutanggung menjadi tontonan yang menarik." Sang Aji tak membantah ajakan Titisari. Dasar dia merasa takluk semenjak dahulu. Maka dengan cepat ia memungut beberapa butir kerikil. Lalu disambitkan bertaburan. Hebat akibatnya. Tenaga saktinya yang luar biasa kuat melontarkan batu-batu itu tak ubah letusan peluru. 4 ekor kuda kena tertembus kepalanya. Setelah binatang-binatang itu berjingkrakan tanpa ampun lagi lalu mati terjengkang. Keadaan berubah menjadi kalut. Pertempuran perseorangan kini berbalik menjadi pertempuran berondongan. Kompeni bermata gelap. Senapan mereka membabi buta. Pasukan tempurnya berbareng menyerang pula. Tak mengherankan, korban penduduk sangat besar jumlahnya. Titisari dan Sang Aji lambat laun kena desak larinya pagar manusia. Meskipun mereka memiliki tenaga sakti melebihi manusia lumrah, akhirnya terseret juga. Mereka berdua terdorong-dorong dari pojok ke pojok. Tatkala matahari nyaris tenggelam di barat, mereka telah berada pada suatu tempat yang terlindung semak belukar. "Hebat! Hebat! Itulah baru tontonan yang menggembirakan," kata Titisari nyaring. "Ya hebat," sahut Sang Aji lesu. Ia tak bergembira sama sekali. Bahkan kelihatan prihatin, mengingat korban penduduk sangat banyak. Cirebon pada tahun itu mengalami suatu pemberontakan besar. Seperti diketahui, Sultan yang memerintah daerah adalah keturunan Falatehan yang semenjak abad 17 diakui kedaulatannya oleh kompeni. Kemudian pada tahun 1797, terjadilah suatu perubahan yang menusuk hati rakyat. Sultan meninggal. Dan kompeni emoh mengangkat Sultan Kanoman menjadi penggantinya. Hal ini ada sebabnya, Sultan Kanoman hendak merubah tata pemerintahan yang memberi keleluasaan terlalu besar kepada orang-orang Tionghoa. Karena akibatnya, golongan Tionghoa main peras dan menghisap kekayaan penduduk. Maka terjadilah suatu pemberontakan. Kompeni dan residen tak kuasa memadamkan. Akhirnya Gubernur Jenderal mengirimkan Nicholas Engelhard untuk mengatasi kekeruhan itu. Dan demikianlah, pada hari itu Nicholas tiba di Cirebon dengan membawa 1000 serdadu. Untuk menggertak rakyat,
sengaja ia mengadakan hari pameran senjata dan kekuatan militer. Tak tahunya, pameran senjata itu kena dikacaukan laskar rakyat yang menyerang dengan berani dan mendadak. Keruan saja, pada malam hari itu kompeni mengadakan perondaan dan pemeriksaan. Semua jalan-jalan dipenuhi dengan peleton bersenjata lengkap. Rumah-rumah penginapan digeledahnya. Merasa diri tak aman, Titisari segera mengajak Sangaji keluar lapangan. Mereka berdua terus menunggang Willem menuju ke barat. "Kau takut tidak, mati bersamaku di tengah jalan?" kata Titisari menggoda. "Kau bilang apa?" Sangaji mengirik pinggangnya dari belakang. Sambil tertawa geli, Titisari menyahut, "Habis. Apa kau sangka calon istrimu tidak berada di antara kompeni?" Mendengar ujar Titisari, hati Sangaji terkesiap. Mendadak saja, timbullah suatu kepahitan dalam kalbunya. Suatu perasaan tajam menusuk ulu hatinya. Apakah itu, ia sendiri tak bisa mengerti. Akhirnya diam-diam ia menghela napas. Lalu berkata, "Baiklah. Mari kita terjang perkemahan kompeni." Kini Titisarilah yang berganti terkesiap. Seperti seorang guru mempertimbangkan ulangan muridnya, ia menyahut hati-hati. "Kau hendak mencari mati, itulah bukan tujuanku. Tapi kalau kau tak takut mati bersamaku di tengah jalan karena suatu kecelakaan, itulah jawaban yang menyenangkan hatiku." Setelah berkata demikian, ia terus membedalkan Willem bertambah cepat. Itulah sebabnya, sebentar saja mereka berdua telah melintasi perbatasan Cirebon. Dan malam itu kembali lagi Titisari kumat adatnya, ia tak sudi beristirahat. Ada-ada saja yang dikerjakan. Dengan Sangaji ia menculik beberapa penduduk golongan Tionghoa dan dilemparkan ke tengah sawah. "Kau tahu, apa sebab rakyat Cirebon berontak?" katanya memberi keterangan kepada Sangaji. "Mereka kena tindas dan kena peras orang-orang Tionghoa. Karena itu, kalau saja rakyat Cirebon mengetahui perbuatan kita ini, mereka akan senang." Sangaji yang berhati mulia dan berotak sederhana menjawab, "Tetapi masakan semua orang Tionghoa berhati kejam? Kau mau mencari yang kejam? Baiklah. Esok pagi kau akan kubawa berkeliling menemui mereka. Tapi awas. Kalau kau sampai kena lirik gadis-gadisnya, kau akan kugaplok." Sangaji tercengang mendengar ucapan Titisari. Namun ia bersikap diam. Tenaga jasmaninya meskipun kuat luar biasa, akhirnya terasa lesu juga karena sudah hampir 5 hari 5 malam tak memicingkan mata barang sedikit pun. Lainlah halnya dengan Titisari. Bagi seorang wanita, cinta adalah seluruh hidupnya. Demi mengabdi cintanya, ia seperti memperoleh tenaga gaib. Gerak-geriknya terus segar bugar. Menjelang pagi harinya, ia mengajak mandi di sebuah kali. Dan tak lupa, mulutnya terus nyerocos tiada hentinya. Akhirnya hari ke-6 mulai merangkak-rangkak memasuki lembaran kemanusiaan. Matahari kala itu telah muncul di udara. Seluruh alam terbangunkah. Burung-burung mulai mencari mangsanya. Di udara bebas mereka berterbangan. Berkicau dan bercumbu. Dan Titisari masih saja berkecimpung di dalam sungai. "Aji, daripada kau terlongong-longong di pinggiran, nyemplunglah kemari," serunya. Semenjak dahulu, Sangaji tak begitu pandai berenang, ia mengenal arus sungai berkat ajaran Titisari. Tak mengherankan, bahwa ia enggan menerima ajakan itu. Sahutnya, "Kau mandilah sepuas-puasmu. Biar aku menunggu di sini." "Kau menolak ajakanku? Baiklah. Kau duduklah di situ. Ingin ku tahu, sampai kapan kau betah tak mandi." Sangaji seperti tak menggubrisnya, ia mundur mencari rimbun pohon. Lalu bersender pada batangnya sambil mengawasi gerak-gerik Titisari. Di luar kemauannya sendiri ia jadi berpikir yang bukan-bukan. Teringat betapa besar cintanya gadis itu, teringat pulalah dia kepada Sony. Alangkah besar perbedaan mereka. Diam-diam ia berkata dalam hati. Titisari seorang gadis alam. Wataknya bebas merdeka dan tak pedulian. Sebaliknya Sony, dia pernah berbuat apa untukku? Tetapi kalau aku begitu saja tak memedulikannya, di manakah lantas letak harga diriku? Teringatlah dia, barisan kompeni kemarin petang yang memenuhi jalan-jalan kota Cirebon. Melihat kegerangannya, pantaslah kalau mereka bisa menaklukkan laskar-laskar daerah yang kurang teratur dan disiplin. Sekonyong-konyong muncullah Ki Tunjung Biru di hadapannya, ia datang bersama sepasukan laskar rakyat yang tanpa ragu-ragu lagi menyerang pasukan kompeni. Maka terjadilah suatu pertempuran seru.
Tatkala mereka kena terdesak, datanglah suatu bantuan yang tak terduga-duga. Itulah anak buah Gagak Seta yang dipimpin Sondong Majeruk, kepala desa yang dahulu dikenalnya di desa Gebang sewaktu Dewa Resi hendak menculik Sekar Ayu Retnaningsih. Di manakah guru? Sang Aji minta keterangan. Lihat. Itulah dia, sahutnya cepat sambil menuding. Sang Aji menoleh dan melihat Gagak Seta sedang melesat menerkam mangsanya. Pemuda itu melongokkan kepalanya ingin melihat siapakah yang diserang gurunya. Tiba-tiba hatinya terkesiap. Itulah Sony The Hope yang duduk di atas kuda di tengah barisan kompeni. Tak dikehendaki sendiri, ia memekik tinggi. Dan mendengar pekikannya, Gagak Seta mengurungkan serangannya, ia melesat menghampiri sambil membentak. Kau manusia jahanam. Dalam kulit dagingmu masakan kau menggembol nyawa Belanda. Belum lagi bisa menjawab, Gagak Seta telah menggaploknya pulang balik, ia terperanjat dan geragapan mundur. Wajahnya terasa panas. Tatkala menjinakkan mata, sinar matahari yang tajam merangsang mukanya. Sang Aji terus mengucak-ucak matanya. Entah berapa lama dia tertidur, tetapi melihat matahari telah berada di atasnya paling tidak sudah pukul 1 tengah hari. Geragapan ia bangun. Sekitarnya sunyi senyap. Matanya meruntuhkan pandang ke sungai, Titisari tiada lagi berada di sana. Hatinya terkesiap. Gugup ia menghampiri Willem yang terikat rapi tak jauh daripadanya. Tahulah dia, itulah perbuatan Titisari. Tetapi apa sebab dia berbuat begitu, ia menduga-duga. Tak usah ia berpikir lama atau ia menemukan secarik kertas tergantung di tepi pelana. Aji, hampir 6 hari engkau tak memejamkan mata barang sebentar pun. Pastilah engkau sangat penat. Nah, tidurlah sepuas-puasmu. Dahulu aku mengira, engkau sangat kasih padaku dan berani berkorban serta berbuat apapun untukku. Ternyata selama ini engkau hanya melayani kemauanku semata. Bertepuk sebelah tangan, apakah senangnya? Pergilah, Aji. Pergilah. Carilah jalanmu sendiri. Aku akan mencoba begitu juga dan biarlah aku menyanyi untukmu di sepanjang jalan. Cinta untuk wanita benar-benar adalah seluruh hidupnya. Melihat Sang Aji tertidur, Titisari mengira pemuda itu tak mengimbangi deru hatinya. Ia tak mau mengerti dan tak mau tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dan demikianlah dengan hati hancur luluh, ia pergi tanpa pamit. Sudah barang tentu, Sang Aji terperanjat bukan kepalang setelah membaca surat itu. Hatinya terasa seolah-olah terenggut sampai seluruh tubuhnya menjadi dingin. Mendadak saja, ia seperti berubah ingatannya. Tak dikehendaki sendiri ia berteriak memanggil, Titisari. Tunggu. Kau salah paham. Dalam hidupku, hanya engkaulah yang mengisi hatiku. Sang Aji sekarang, bukanlah Sang Aji 2 tahun yang lalu. Kesaktiannya tak terlawan lagi dalam zaman itu. Kini, hatinya meledak. Karuan saja, suaranya yang disertai tenaga sakti bergelora tak ubah guntur bergulungan. Ia melesat memasuki kota sambil memukuli dirinya sendiri. Hatinya memaki-maki sepanjang jalan, menyesali keteledorannya, ia berputar-putar dari tempat ke tempat lain. Semua penginapan diaduknya. Juga rumah-rumah Tionghoa dan perkampungan yang dicurigainya. Karena gerakannya sangat gesit tak seorang pun mengira bahwa dia manusia lumrah yang terdiri dari darah dan daging. Akhirnya menjelang petang hari, deru hatinya mulai mereda. Perlahan-lahan ia kembali ke tepi sungai. Mau ia menduga bahwa Titisari lagi mempermainkan dirinya. Tetapi sampai petang hari Titisari benar-benar tak menampakkan batang hidungnya. Dengan hati luluh ia duduk bersimpuh di tepi sungai. Seluruh tenaganya seperti terlolosi. Dengan pandang nanar, ia merenungi arus sungai dan meredup berbareng dengan lenyapnya sinar matahari. Titisari, kau tahu, aku ini seorang pemuda tolol. Kalau saja aku mengerti hatimu, masakan aku sampai tertidur seperti kerbau, ia menyesali diri sendiri. Willem yang ikut tersiksa sepanjang hari, bergerak berputaran mencoba merenggutkan tali pengikat. Teringat akan binatang itu, Sang Aji menghampirinya. Kemudian ia berjalan tanpa tujuan sambil menggenggam tali kekang. Setiap kali ia melihat kerumunan orang, ia segera menghampiri mencari Titisari. Namun usahanya sia-sia belaka. Demikian pada suatu hari, ia tiba di sebuah kecamatan. Waktu maghrib, nampaklah sebuah desa terlindung di dekat petak rimba yang sangat lebat. Di belakang rimba itu berdiri sebuah bukit panjang.
Di sisinya tergelar petak-petak sawah yang sedang menghijau. Kesannya aman tentram. Meskipun dusun ini sangat terpencil, tetapi kalau hidup di samping Titisari alangkah senang, pikir pemuda itu. Ia menghampiri sebuah rumah bertangga bambu. Belum lagi ia memasuki pekarangan, pendengarannya yang tajam mendengar tangis seorang wanita, ia jadi keheranan. Masakan di tengah kedamaian ini ada suara tangis, ia menduga-duga. Agaknya pemilik rumah ini sedang berduka cita. Tak dapat aku mengganggunya. Baiknya aku mencari penginapan lain saja. Ia memutuskan dalam hati. Tetapi yang berada dalam rumah mendengar tapak Willem. Dengan gerakan menghentak, daun pintu terjeblak. Dan muncullah seorang wanita tua berambut ubanan dengan menggenggam sebatang tongkat besi. Perawakan wanita itu kurus tipis. Punggungnya melengkung kena makan usianya yang sudah lanjut. Dia berdiri dengan kaki terbuka. Lalu berteriak nyaring, "Majikan anjing! Aku sudah bilang, suamiku baru saja mati. Tubuhnya belum lagi kering. Masakan aku tak kau beri kesempatan untuk membayar segala hutang suamiku? Kau tahu, aku tak punya apa-apa. Yang kumiliki hanya seorang cucu perempuan. Kalau kau mau merampas dia untuk membayar hutang suamiku, biarlah selembar nyawaku kuserahkan kepadamu." Sang Haji heran. Ia segera tahu bahwa wanita tua itu salah duga. Maka cepat-cepat ia melompat turun sambil membungkuk hormat. Berkata hati-hati, "Nenek. Aku hanyalah seorang pelancong yang kebetulan tersesat di sini. Niatku tadi hendak bermalam di sini. Kalau nenek lagi mempunyai suatu urusan, biarlah aku mencari tempat penginapan lain." Wanita tua itu memandangnya dengan hati limbung. Begitu yakin tetamunya bukan manusia yang dibencinya, segera ia meletakkan tongkat besinya. Kemudian membalas hormat dengan takzim. "Maafkan aku, Tuan. Mataku memang sudah lamur. Mulutku lagi nyerocos tak keruan pula," katanya penuh sesal. "Kalau Tuan tidak jijik, silakan menginap di sini. Hanya saja, aku tak bisa menyediakan sesuatu yang pantas." Sang Haji mengucap terima kasih, lalu ia mengeluarkan segenggam uang dan diserahkan kepada wanita tua itu. Sewaktu hendak memasuki rumah, matanya melihat seonggok rumput muda yang berada di pojok serambi depan. "Siapakah yang mencari rumput itu?" tanyanya. Wanita tua itu yang tengah bersyukur karena kejatuhan rejeki tak terduga, segera menjawab dengan gembira. "Itulah Neneng, cucuku perempuan. Sedianya rumput itu kami sediakan untuk kuda majikan. Tapi bangsat itu terlalu memuakkan. Kalau kuda Tuan membutuhkan, biarlah rumput itu kupersembahkan kepada Tuan." Setelah berkata demikian, ia menghampiri onggokan rumput. Sang Haji segera menyanggah, ia sendiri lantas membawa rumput itu. Kemudian barulah dia memasuki rumah. Ternyata rumah itu bersih sekali. Karena itu rasa heran Aji bertambah-tambah. Dan baru saja ia duduk, didengarnya suara derap beberapa kuda memasuki pekarangan. 4 orang yang bercokol di atas kudanya masing-masing terdengar membentak-bentak. Sang Haji mengintip dari celah dinding. Ternyata yang datang seorang bertubuh kekar dengan 3 orang serdadu Indo. Orang itu lantas membentak dengan bengis. "Hai bangsat janda Karim! Kau bayar tidak tunggakan suamimu 5 ringgit? Kalau tidak, serahkan cucu perempuanmu." Yang berada di sampingnya itu, pula ikut berbicara. "Kau dengar? Majikanmu sudi mengampuni. Tapi aku, tidak. Kau serahkan atau tidak, cucu perempuanmu bakal jadi gundiku." Gertakan itu dibarengi dengan lecutan cemeti memukul atap rumah. Kena lecutannya, 4 buah genting runtuh dengan berisik. Wanita tua itu tidak meladeni gertakan mereka. Dengan tertatih-tatih ia memasuki kamar dan terdengar ia berkata pedih. "Neng, larilah kau lewat pintu belakang. Bersembunyilah di dalam rimba, ini, aku mempunyai uang hadiah dari tamu kita. Bawalah dan jadikan bekal hidupmu. Aku sendiri sudah malas hidup kelamaan di jagat ini." Segera terdengar suara seorang gadis. "Nek, mari kita mati bersama. Untuk apa aku memperpanjang umur? Ayah bunda pun tiada lagi." Bersambung ke bab 117. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.